Pada kesempatan kajian pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah dan sudah dikodifikasikan, dicatat oleh kitab-kitab hadis, baik itu hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmidzi, Ahmad, dan disepakati oleh para ulama hadis bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, ada 7 kelompok manusia. Ini bilangan yang menunjukkan bilangan banyak. 7 kelompok, bisa 7.000 orang, bisa 7 juta orang, bisa 70 juta orang, tapi menunjukkan kalimat yang banyak. Yudhillullah, Allah akan memberikan naungan, Allah akan memberikan perlindungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat istimewa. Satu hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang melindungi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Hari itu tentu adalah hari proses setelah terjadinya kiamat. Setelah proses terjadinya kiamat, ada yang disebut dengan al-ba'ats. Ba'ats adalah proses kebangkitan manusia dari alam kubur. Setelah terjadi kiamat, seluruh dunia dihancurkan oleh Allah, seluruh kehidupan dimatikan oleh Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua dihancurkan kecuali Allah sendiri. Dan setelah itu yang namanya manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali yang kedua kalinya. Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia tidak mengetahui bahwa ada yang disebut dengan kebangkitan dari alam kubur? Kebangkitan dari alam kubur, tentu manusia dibangkitkan untuk diproses, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisaban yang seadil-adilnya. Dalam Al-Quran, liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal manusia. Kalau hari ini tidak nampak siapa yang taat, yang tidak taat, tidak nampak. Orang yang rajin tahajud dengan orang yang tidak pernah tahajud, orang yang sering sedekah dengan orang yang jarang sedekah, orang yang jujur dengan orang yang berdusta, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi nanti saatnya di akhirat akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurau a'malakum. Allah akan memperlihatkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah proses ba'ats, kebangkitan, kehidupan dari kubur, dan Rasulullah yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membangunkan Rasulullah dari kuburannya, dan Rasulullah seperti bangun dari tidurnya, mengusap wajahnya, kemudian tengok kanan, tengok kiri. Ternyata di sebelah kanannya ada malaikat Jibril, di sebelah kirinya malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari ini hari apa ini? Kata malaikat Jibril, ini hari yang dijanjikan oleh Allah. Hari yang dijanjikan oleh Allah, di mana seluruh manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, kalau ini hari perjanjian, hari kiamat, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, aina tarakta ummati, umatku ada di mana? Ini kepedulian Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Begitu bangun dari kubur, tidak bertanya di mana istri, tidak bertanya di mana putra putrinya, tidak bertanya di mana ayah bundanya, tetapi yang ditanya, aina tarakta ummati, umatku ada di mana? Dan terjadi proses yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar adalah perkumpulan seluruh manusia, dari sejak manusia yang diciptakan sampai manusia yang terakhir, dikumpulkan semuanya. Entah berapa triliun, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan di situ proses mahsyar, proses yang sangat menakutkan, proses yang sangat mengerikan. Tidak ada proses yang sangat menakutkan, mengerikan kepada manusia. Dalam hadis disampaikan manusia uratan, khufatan, ghurlan. Kondisi manusia uratan, telanjang, sebagaimana ketika kita lahir dari rahim ibu, semua telanjang. Khufatan, tidak pakai alas kaki, nyeker dengan mau senang dan mau sabtu. Kemudian ghurlan, tidak dihitan laki-laki. Itu sifat-sifat yang disampaikan Rasulullah nanti pada hari kiamat, pada hari mahsyar. Allah menciptakan matahari yang begitu dekat. Sekarang yang matahari jaraknya kurang lebih 150 juta kilometer. Kalau ibu dan bapak coba di tengah hari jam 1, mungkin tidak kuat sampai 1 jam karena teringnya matahari. Keringat pasti bercucuran. Ini mataharinya 7 dan jaraknya dekat sekali. Dalam hadis disampaikan bagaimana orang tenggelam di keringatnya sendiri. Allahu Akbar. Di situ tidak ada pertolongan, perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini akan menjelaskan siapa 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun, 7 kelompok manusia. Yudhilluhumullah, Allah akan memberikan naungan dan perlindungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita bahas satu persatu. Siapa yang pertama? Imamun adilun. Imamun adilun. Imam artinya imam, pemimpin, pimpinan. Adilun, yang berbuat adil. Seorang pemimpin luar biasa.
ketika dia berbuat adil di hadapan yang dipimpinnya. Siapa yang dimaksud dengan imam itu? Manusia selama hidupnya minimal 1 kali memimpin, yaitu memimpin dirinya masing-masing. Kurang bapak sareng ibu dikawin hirup duwi kamaon, minimal orang yang tidak punya istri, tidak punya anak, atau tidak sempat punya suami mati, maka itu kesempatan memimpin dirinya sendiri. Kalau bapak punya istri, punya anak, berarti menjadi pemimpin keluarga. Kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Jadi kita bapak dan ibu akan menjadi pemimpin. Bapak-bapak memimpin keluarga, ibu-ibu memimpin rumah tangganya, ditambah lagi jadi ketua RT, ditambah lagi jadi ketua DKM, ditambah lagi jadi ketua perkumpulan dagang, ditambah lagi jadi ketuaan. Maka menjadi pemimpin ini tidak ringan, berat, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat tidak akan meminta menjadi pemimpin. Maka Rasulullah jangan memberikan kepemimpinan kepada orang yang ingin menjadi pemimpin. Itu kata Rasulullah tadi. Sekarang berusaha supaya menjadi pemimpin, berusaha berlomba mengeluarkan uang, siasat dan lain sebagainya, ingin menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi camat, lurah, ketua itu dan ketua ini, dengan mengeluarkan daya upaya, uang dikeluarkan dan lain sebagainya. Padahal pemimpin itu sangat berat. Kenapa? Karena akan ditanya atas kepemimpinannya. Tetapi dalam hadis ini ada keistimewaan bagi pemimpin yang adil. Kita berbicara adil. Saya sudah menyampaikan di tempat ini apa yang dimaksud dengan adil. Al-adlu huwa wad'u syai' fi mahalli. Adil dari ibu, bapak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Gaji walaupun harganya tidak mahal, bapak ya disimpan di nama saka. Sepatu walaupun harganya lebih mahal daripada peci, ada sepatu Skechers sekarang yang harganya ada yang harga 2 juta, 3 juta, walaupun harganya mahal tapi tetap ditempatkan di kaki, di atas kaki. Itulah adil. Adil. Suami menempatkan diri sebagai suami yang punya tanggung jawab lahir batin punya akhirat. Bapak kurang teh dan suami caroge punya amanah dari Allah, istri dan seluruh keluarga punya amanah yang luar biasa. Harus bertanggung jawab, bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan suami terhadap istri, tetapi suami harus menjadi contoh teladan yang terbaik di hadapan istrinya. Ini
Bapak Ibu sekalian, jangan dulu kita berbicara level yang paling besar, jadi presiden, kebayang gimana mengurus satu negara, mengurus satu provinsi pun tidak terbayang kita gimana tanggung jawabnya. Urus satu kota, kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, jangan ketua RT, riuh bapak. Terus gaji ada saudara dia mau digaji, tapi riuhnya segala rupa RT. Jam kerjanya 24 jam. Wayahnya jadi RT jam 12 putih, kira-kiranya digunakan teman-teman. Wayahnya jadi ketua RT. Iya. Gajinya jelas. Jam kerjanya jelas, 24 jam, kapanpun, dimanapun siang. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya ada jobnya, ada pekerjaannya. Pekerjaan suami itu apa? Kewajiban suami. Pekerjaan istri itu apa? Pekerjaan seorang presiden itu apa? Gubernur dan seterusnya. Pekerjaan seorang ketua kepala itu apa? Ketika kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dia sudah melakukan keadilan karena disesuaikan dengan kapasitas kemampuan seseorang atas apa yang dibebankan kepada dirinya. Ini makna imam secara umum. Jadi bukan hanya imam berlaku untuk presiden, raja, ya, sultan, tetapi untuk semua. Tadi saya sudah sampaikan minimal selama hidup ini kita memimpin diri kita masing-masing yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita berlaku adil? Kita berlaku adil, menempatkan diri kita manusia sebagai hamba Allah yang punya tugas kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara individu, secara masing-masing kita punya kewajiban diciptakan oleh Allah, yaitu kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diberikan tugas yang suci mengabdi kepada Allah, kemudian tidak memanfaatkan jatah umurnya, kesempatannya bukan untuk mengabdi, maka manusia itu sudah berlaku zalim. Zalim adalah lawan kata dari adil. Jadi adil lawan katanya zalim. Zalim lawan katanya adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kewajibannya, maka zalim berarti seseorang yang menempatkan bukan pada tempat yang semestinya. Hidup adalah untuk beribadah, untuk mengabdi. Adil, ada patokan adil yang disebut dengan adil yang hak sebenarnya, yaitu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran adil untuk manusia, ukuran adil untuk manusia tentu tidak akan mencapai sebagaimana keadilan yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keadilan itu ya disesuaikan dengan beban, porsi yang dibebankan kepada orang itu. Jadi tugas kamu A, B, C, D, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka selama orang itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang dibebankan, maka ukuran manusia itu orang itu sudah berlaku adil. Dan Allah akan menilai keadilan setiap orang.
Ini Al-Quran berbicara adil sangat banyak sekali. Setiap hari Jumat, khatib itu pasti akan menyampaikan pesan tentang adil. Ini khatib itu pasti mengucapkan kalimat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalimat adil itu akan diucapkan terus-terus. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kepada kamu sekalian bil adli, berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengulang materi yang sudah disampaikan. Ada 3 ukuran. Yang pertama, yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan. Ihsan itu adalah ukuran kebaikan yang paling tinggi. Di bawah ihsan disebutnya adil. Di bawah adil adalah zalim. Saya akan mengambil contoh yang sangat sederhana. Ibu, bapak di rumah punya yang membantu, dan juga membantu, ngebatosan, bukan pelaksana semuanya. Pembantu rumah tangga itu hanya membantu saja tugas-tugas kita. Ketika terjadi perjanjian, maka tugasmu 1 mencuci, 2 sasapu, beres, gelap-gelap, istrika. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ini gajimu nih. Ambil contoh gajimu 1 bulan 1,5 juta, 2 juta sesuai dengan perjanjian. Ketika akhir bulan dibayarkanlah sesuai dengan perjanjian. Pembantu kita sudah melaksanakan tugasnya dari mulai sapu, bersih, ngepel, cuci piring, cuci baju, kemudian nyetrika dan lain sebagainya. Selesai, kita bayar sesuai dengan perjanjian. Gajinya 2 juta, pekerjaannya seperti itu, maka ibu dan bapak sudah berlaku adil karena memberikan upah kepada pembantu itu sesuai dengan perjanjian. Kemudian ibu, bapak punya ihsan. Ihsan kebaikan. Nih, jadi kata ibu itu, ini gaji ya 2 juta nih. Tapi saya berikan kelebihan nih 200.000. Sok dia menang 200.000 kelebihan dari 2 juta yang sudah dijanjikan dalam akad untuk membayar si pembantu itu, maka bapak dan ibu sudah berlaku ihsan karena melebihi standar keadilan. Jelas ya Bapak Ibu? Satu contoh yang sederhana. Bayar 2 juta sesuai dengan perjanjian, maka itu adil. Kemudian melebihi dari 2 juta, 2.100.000 atau 200, maka lebihnya itu ihsan. Berarti naik level bapak dan ibu, disebutnya muhsin. Sudah berlaku baik, ihsan. Tetapi ketika membayarnya tidak sesuai dengan perjanjian, yang seharusnya dibayar 2 juta, yang dibayarkan cuma 1.900.000, tidak sesuai dengan perjanjian, maka pembayaran itu sudah berlaku zalim. Kenapa? Karena dibayar di bawah standar yang sudah dijanjikan. Bisa dipahami ya Ibu?
antara zalim, adil, dan ihsan. Makanya yang disampaikan khatib itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Coba berlaku adil atau lebih baik yaitu ihsan. Jangan berlaku zalim. Itu contoh yang sederhana. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana keadilan seorang suami terhadap istri dan anak keluarganya. Bagaimana keadilan seorang istri terhadap suami dan keluarganya. Bagaimana keadilan seorang RT, bagaimana keadilan seorang RW, dan sampai presiden, sampai raja. Bagaimana kita diberikan tugas oleh Allah menjadi ketua kepala, bagaimana keadilan itu dilaksanakan sesuai dengan yang semestinya. Maka pemimpin siapa itu, siapakah orang itu menjadi pemimpin kemudian berlaku adil, maka secara khusus Allah akan memberikan naungan dan perlindungan pada hari kiamat yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini panjang lebar kalau bicara adil. Bagaimana hakim di pengadilan sudah adil? Bukan hanya hakim tapi jaksa sudah adil. Kemudian pengacaranya sudah adil. Ini keadilan dicari oleh setiap orang. Sedang mencari keadilan. Di rumah juga mencari keadilan. Bahkan Rasulullah jelaskan ya'dilu baina auladikum. Ayah, ibu berikan keadilan ketika memberi kepada anak. Apakah adil itu sama rata? Bukan, belum tentu. Ya, jangan diterjemahkan pas bahwa adil itu ketika memberi ini si A kasih 10, si Aina adiknya 10, belum tentu juga. Ya, keadilan karena adil itu ada rasanya. Oh, kenapa tidak adil ya? Kenapa harus berlaku adil ketika seorang ayah memberikan kepada anaknya? Kalau tidak adil nanti di akhirnya akan ada sengketa. Baik di antara anak kita atau kembalinya anak merasa diperlukan tidak adil oleh ayahnya. Pembagian waris itu sudah jelas. Ya, kalau waris itu sudah jelas. Patokannya langsung dari Allah. Ibu jangan mengatakan bahwa wanita perempuan dikasih 1, laki-laki 2, jangan mengatakan tidak adil. Kalau kita lewat 1, kalau kita lihatnya selewat sepintas seperti tidak adil. Kok kenapa? Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan 1. Orang sunat hebatnya warisan mah laki mah nanggung, istri mah ngaganong. Nah, karena sarua anak mulai laki mulai sarua anak, nah beda-beda. Justru itu adalah untuk keadilan. Kita kaji keadilan dalam waris contohnya. Siapa yang hak, yang punya kewajiban memberikan nafkah, istri atau suami? Bu, suami. Ketika suami dapat 2, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Ya, sedangkan istri itu tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka kalau diberikan 2 untuk laki-laki, ya, 1 untuk istri, adil seperti itu. Kenapa? Karena suami menanggung kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, sedangkan istri tidak. Ini contoh kecil saja. Allah memberikan keadilan seperti itu. Ada orang yang ngabantah ke Gusti Allah, cara Gusti Allah itu adil gitu. Ini bahaya ini.
mengatakan tidak adil kepada Allah, kurang adil-adilan cina orangnya. Anggap itu adil ke Gusti Allah. Padahal Allah sudah memberikan keadilan dalam contoh bagian waris. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan karena 7 ini. Yang kedua, siapa orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat itu? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syab ini masa pemuda, masa remaja, masa keemasan. Ini syab itu. Ahli-ahli ini berbeda pendapat kaitan dengan berapa yang disebut dengan pemuda itu. Ya, usia keemasan itu dari umur berapa? Ini membaginya macam-macam ini. Ada yang mulai dari 13 sampai 25, ada yang mulai dari 25 sampai 40. Tapi yang jelas bahwa syab ini adalah masa di mana manusia dalam kondisi sedang segar, tenaganya kuat, pikirannya kuat, lumpaknya tarik, tuannya betul. Ya. Ini syab. Masa di mana? Masa yang sangat luar biasa. Kalau bapak punten, ibu yang sudah di atas usia 40, 50, lain kan Bu? Ya, sudah terasa. Di atas 40 sudah terasa karena soncat, ya, terhadap pendengaran. Kemudian fokusnya sudah tidak fokus lagi. Jalan kaki ke saraos, nyarios tos balelo, panon lamun gedengan jelas. Iya. Cangkeng geus ngarasa. Nah itu. Tetapi masa-masa kemasan itu dia perhatikan anak kita yang usia 12 tahun, 20 tahun, 25 tahun, luar biasa, semangat luar biasa. Ternyata masa yang disebut dengan masa kemasan itu menjadi perhatian Allah, menjadi perhatian Allah. Punten upami sepuh aki-aki ini, ya. Kalaupun tidak semangat itu dimaklumi. Aki-aki ini pantes. Tapi lamun pemuda, kamu gagah, perkasa, hebat, semangat, jika itu pemudaannya. Nah, dipertanyakan kemudaannya, mana kemudaannya? Mana elek aki-aki? Mana elek ini? Jadi kadang-kadang semangat itu begitu. Remaja, pemuda yang seharusnya nasya'a fi ibadatillah, semangat heroik untuk mengejar target kebaikan di hadapan Allah, justru tidak ada semangatnya. Ini hadisnya ini yang kedua ini perlu disampaikan kepada generasi pemuda kita. Perlu disampaikan. Nah, bapak ini sudah tua. Nah, ibu ini sudah tua. Kamu sebagai kader pelanjut bapak, semangat kamu. Cari kebaikan sebanyak-banyak. Allahu Akbar. Wasyabun nasyafi ibadatillah. Masa kemasan, masa kepemudaan yang semangat dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid dipegang oleh para pemuda, para remaja, orang taruna, di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, justru para pemuda yang luar biasa. Bagaimana dulu Bung Tomo, Bapak dan Ibu sekalian, menggerakkan pemuda dulu, semangat menyatukan bangsa Indonesia,
melawan penjajah yang sudah 3 abad. Ternyata dengan semangat kepemudaan yang sangat luar biasa bisa menyatukan para pemuda untuk berjuang memerdekakan negara kita itu. Itu contoh sejarah yang fakta sejarah itu. Bagaimana semangat para pemuda bisa mengusir para penjajah pada waktu itu. Dan ternyata di masjid-masjid penuh itu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya seperti itu. Harusnya saya lebih senang, bukan saya tidak senang berkumpul dengan bapak ibu, tapi kalau para pemuda ini diisi para pemuda, ini tanda-tanda bahwa ke depan ada estafet pergantian kader yang tidak terputus. Berarti apa ini, ibu-ibu? Harus memberikan semangat kepada para pemuda-pemudi kita. Para pemuda-pemudi kita. Ya, jangan beralasannya dari banyaknya umur sok mahula we bapak heula sekolah sampai mau gitu. Ini alasan anak muda yang tidak kreatif ini. Sok bapak heula cara masih pengajian kalau itulah. Kalau mereka mau cerita, banyak anak muda yang meninggal lebih awal dibandingkan orang tuanya. Tidak ada kaitan mati itu dengan usia, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua ini saya stressingkan ya, Allah akan memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Yang generasi muda itu merupakan generasi emas yang semangat luar biasa untuk meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Masih dia ya, komunitas remaja ya kan? Jarang gitu. Ya pemuda itu pemuda bakulah ya kan? Ini mah pemuda jadul ya, dulu. Tapi alhamdulillah luar biasa. Harus diberikan semangat. Yang ketiga, supaya tamat selesai di 7, warajulani tahabba fillah idama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bahasanya warajulani, 2 orang atau 2 kelompok, bisa 2 orang, bisa 2 kelompok. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berkumpul di satu tempat untuk meraih cinta Allah, dan berpisah pun dia meraih cinta Allah. Bapak dan ibu ini kita berkumpul, tapi yang mengikat bapak dan ibu tahabba fillah. Ini kalau diikatnya dengan ikatan cinta karena Allah, kita tidak akan memandang siapapun. Orang mau ningali etnis, kita Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, tidak akan melihat itu. Tidak akan melihat itu. Orang kaya, orang sedang, orang miskin, tidak akan memandang itu. Kalau ikatannya ikatan tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Karena mencintai kepada Allah yang mengikatnya itu akan mengumpulkan, menghimpun seluruh kekuatan. Orang kaya, orang yang tidak kaya, pejabatlah, rakyatlah, suku apapun, ketika diikat dengan kecintaan kepada Allah akan menyatu menjadi satu kesatuan. Komunitas kita ini sudah bagus. Makin lama ini tambah penuh masih ini dengan hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, bukan karena fisik,
bukan karena harta, bukan karena jabatan. Suami istri pun, bapak dan ibu, itu ikatannya harus ikatan cinta kepada Allah. Ma, kata bapak nih, sahur suami, ma, bapak akan mencintai mama selama mama mencintai Allah. Ikatannya begitu. Pak, kata mama, kata ibu, mama sangat mencintai papa selama papa mencintai Allah. Jadi yang menyatukan kita bersatu di rumah, keluar dari rumah, ibu mau melang, mau khawatir, mau sieun naon-naon ketika suami keluar dari rumah. Kenapa? Saya sudah menyatukan cinta dengan suami dengan kecintaan kepada Allah. Berapa Pak? Bapak reka mana reka tidur reka keluar karena sudah ada kontrak dengan Allah. Saya sudah nitipkan kepada Allah. Dijalin cinta kasihnya dengan Allah, bukan cinta fisik. Kalau cinta fisik tidak dikaitkan dengan cinta kepada Allah, ibu lo bakal langsung, wah si bapak, tak wah. Nah, kalau yang kita datang, wah. Kebajikan kemana cek bapak? Jajina ayana setengah poin itu semakin tanda takoi, wah. Ada kekhawatiran, boleh. Tetapi kalau kita sudah dititipkan kepada Allah, ya Allah titip suami. Ketika melangkahkan kaki dari rumahnya, ya Allah titip suami, selamatkan lahir batinnya, ya Allah. Berikan ladang amalnya, mencari nafkah yang halal, ya Allah. Berapa Bapak sok? Suaminya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah izinkan ya Allah saya keluar dari rumah untuk melaksanakan tugas mulia Allah mengabdi kepadamu. Saya ingin mencari harta yang halal untuk memberikan kesenangan kebahagiaan untuk istri dan keluarganya. Ini adalah kecintaan yang diikat oleh kecintaan kepada Gusti Allah. Dalam hadis kedua ini ada dua manusia, ada dua kelompok manusia yang saling mencintai kepada Allah ketika berkumpulnya cinta karena Allah, kemudian berpisah pun karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah, ittama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bapak berkumpul setiap waktu sholat. Setelah itu keluar lagi, menghijikkan air, menghijikkan pulang, tapi masing-masing terikat rasa cinta kepada Allah. Bukan kedekatan fisik. Boleh jadi tetangga kita nempel hubungan sareng bapak sareng ibu. Tetapi kalau tidak ada ikatan cinta kepada Allah, itu menjadi jauh. Akhirnya tidak peduli dengan tetangga. Hari-hari masing-masing mandinya. Itu tetangga dekat, tetapi tidak ada kedekatan karena tidak diikat oleh kecintaan kepada Allah. Meskipun jauh di sana, tetapi kalau ada ikatan cinta, ayah rasa melang, rumahnya di telepon, di SMS. Sekarang itu silaturahmi dengan telepon, dengan WA, dengan SMS, dengan WhatsApp. Itu salah satu media cara bagaimana mendekatkan kita, persaudaraan. Tahabba fillah ittama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bagaimana kita menyatu, berkumpul dalam kecintaan kepada Allah, tetapi ketika berpisah pun tidak terlepas karena itu ikatan cintanya diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya apa? Ketika ikatan cinta kepada Allah, apa Bu? Akibatnya ketika orang sudah terikat cinta, ingin saling memberi, hoyong nasihat, ingin saling memberi. Ketika ada sesuatu yang salah, maka kita ingin juga menegur, kita ingin mengingatkan. Itu karena cinta kepada Allah. Jangan marah ketika ada saudara kita, teman kita berbuat salah, kemudian kita ditegur, diwartosan,
kayak gitu cicing we atau loba ngomong itu bahkan pakai dalil aku minum kembalian itu yang salah pakai dalilnya gede laku minum kembalian itu antara kita umat Islam dengan non Islam tidak boleh digunakan laku minum kembalian itu salah itu menggunakan dalil kita tangan beda di gerejaan di watosa cicing laku minum kembalian itu bukan begitu, justru kita saling mengingatkan. Senang ketika diingatkan oleh tetangga kita, senang kita diingatkan oleh saudara kita, berarti itu ada rasa cinta. Untung itu. Hakikatnya punten. Salah satu contoh, ibu diingatkan oleh anak kita, kadang-kadang tidak nyaman. Nah, udah jangan kolong. Kadang-kadang tidak salah kita tidak menerima. Salah Pak Ustadz kayak gitu loh, Pak teh cicing jabatan yang gitu. Ibu harus segera alhamdulillah ya Allah. Nuhun Gusti. Anak saya sudah mengingatkan kebaikan adalah Engkau ya Allah yang mengingatkan saya melalui anak saya. Itu adalah teguran dari Allah melalui anak kita. Ini yang disebut dengan keluarga qurratu a'yun. Keluarga yang luar biasa disebutnya qurratu a'yun. Penyejuk hati kita. Senang melihat anak. Itulah tanda ikatan cinta kepada Allah itu. Suami, bapak kadang-kadang tidak menerima ketika diingatkan oleh istri. Kalau menamprak dengan perhitungan kalau ngomongnya, nggak boleh. Bapak yang merasa kita sudah memberi nafkah dan lain sebagainya, ketika salah kita terima. Itulah ikatan cinta diikat oleh kecintaan kepada Allah. Saya memaknai ini, ya hadis yang ketiga ini, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu artinya apa? Bagaimana kesatuan kita, bagaimana komunitas kita, bagaimana ikatan kita bukan hanya diikat oleh ikatan yang bersifat fisik, ya, tetapi harus diikat dengan ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor saudara nomor 4 sekarang. Yang nomor 4, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya mu'allaq itu terpaut, gantung, nyantel bil masajid kepada masjid. Orang yang hatinya ta'alluq bergantung dengan masjid. Ini bapak-bapak ini ta'alluq dengan masjid. Kenapa? Karena bapak dia di masjid berjamaah, i'tikaf di masjid. Ibu juga bisa ikut di masjid, boleh, tidak ada yang melarang. Kata Rasulullah, betul ada hadis sholat ibu-ibu itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Sholat ibu-ibu di tengah rumah itu lebih baik di kamar daripada di tengah rumah. Ya, ini harus dibaca kenapa seperti begitu. Jadi ketika seperti sekarang di Indonesia, ya Indonesia, ibu-ibu diberikan ya peluang lebih luas. Yang pengajian bahkan biasanya lebih banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Semangatnya luar biasa. Tentu ini diperbolehkan oleh syariat Islam selama menjaga etika, selama menjaga aturan-aturannya. Dalam hadis Rasulullah, jaga fitnah katanya. Dengan fisik bahasanya Rasulullah, jangan menggunakan parfum katanya. Ketika istri keluar jangan menggunakan parfum karena menimbulkan fitnah. Bukan masalah parfumnya tapi fitnahnya. Aman nggak ketika seorang perempuan, istri, wanita, apalagi punya suami, mintakan izin kepada suaminya, Pak, saya mau ikut pengajian, Pak, saya ikut ke masjid. Kata suaminya, silakan. Dan itu aman. Jadi
bukan masalah boleh tidak bolehnya, tetapi kenyamanan, keamanannya, dan terhindar dari fitnah. Maka perempuan, wanita diberikan hak yang sama oleh Islam, menuntut ilmu, ya, kemudian berbagi dengan sesama. Itu sebetulnya ajaran Islam yang sebenarnya, ya, ajaran Islam yang sebenarnya. Ini qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hatinya terpaut dengan masjid. Masjid adalah simbol apa? Simbol ibadah. Masjid adalah simbol ibadah. Pada masa Rasulullah SAW, masjid bukan hanya berfungsi untuk sholat, bukan hanya berfungsi untuk sholat. Rasulullah melakukan ta'lim, kajian juga di masjid. Rasulullah mengatur strategi perang juga di masjid. Ada kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka Rasulullah menyampaikan, membahasnya di dalam masjid. Jadi masjid itu multifungsi sekarang. Karena itu ada DKM-nya, bahkan ada perpustakaannya, ada tempat kajiannya di masjid itu. Ya, bahkan ada ekonomi masjid sekarang itu, ekonomi yang berbasis masjid. Ya, dibuatkan ekonomi untuk masyarakat tapi berbasis masjid. Ini masjidnya harus representatif Bapak sekalian ke depan itu. Jadi di masjid itu ada sholat berjamaah, ada ta'lim, ada ilmu, ada perpustakaan, di situ ada remaja, di situ ada ibu-ibu, di situ ada ekonomi yang bisa menghidupi masyarakat. Kalau lihat idealnya masjid itu seperti itu. Qalbuhu bil masajid itu. Kenapa Bapak sekalian? Rasulullah punya kadar-kadar yang terbaik itu hasil didikan di masjid. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi seorang negarawan yang sangat luar biasa, dan beliau menjadi pengganti Rasulullah, khalifah disebutnya. Itu hasil didikan Rasulullah di masjid. Siapa itu? Umar bin Khattab, seorang sahabat yang tadinya sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Rasulullah, tetapi ketika masuk Islam berbalik menjadi 180 derajat. Kehebatannya, keberaniannya dididik oleh Rasulullah masjid, menjadi seorang jenderal pemimpin yang luar biasa Sayyidina Umar karena hasil didikan Rasulullah di masjid. Sayyidina Utsman adalah sahabat yang ahli dagang. Sayyidina Utsman itu, jadi ada spesialisasinya. Sayyidina Utsman adalah seorang ahli dagang, bisnis yang sukses. Itu hasil didikan Rasulullah di masjid. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang pemuda yang mumpuni ilmunya. Kalau kamu ingin berbicara ilmu, kuncinya ada di Ali. Ternyata 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini adalah didikan Rasulullah di masjid. Jadi kalau berbicara qalbuhu mu'allaqun bil masajid, manusia-manusia hamba-hamba Allah yang dididik menjadi manusia-manusia hebat, yaitu dari masjid. Artinya masjid difungsikan sebagai sentral, pusat untuk pendidikan umat. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, terpaut dirinya dengan masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, Bu, Bapak, wattakhidul masajid buyutan. Rasulullah mengatakannya, bahasanya indah sekali. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Coba, Bapak dan Ibu berpikirnya apa? Wattakhidul masajid buyutan. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Atau lama sebagai rumah membawa bantal. Memang kasur ke masjid bukan begitu. Masjid jadi rumah jadi pakai sareng, bukan begitu. Kepedulian care terhadap masjid itu seperti kepedulian kita terhadap rumah kita. Bapak tidak rela kalau rumah bocor, musim hujan, pasti Bapak akan berusaha, siang hujannya genteng, akan segera menyelesaikan bocor. Di mana isu pernah itu genting gentengnya. Ibu tidak nyaman di rumah kalau rumahnya kotor, pasti ibu akan segera membersihkan rumahnya.
Nah, kepedulian itu bagus terhadap umat, tapi kata Rasulullah juga kepedulian terhadap masjid. Di Jumat ada di tempat yang lain, ibu-ibu ramai-ramai, ada yang bawa pengki, ada yang bawa elang, ada yang bawa sapu. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menikmati hari Jumat, supaya kita dapat pahala, ibu-ibu yuk kurang bersih di masjid, kurang ngepel di masjid. Itu luar biasa partisipasi hamba Allah yang terikat hatinya dengan masjid. Karena yang dibawa nanti di hadapan Allah masuk surga bukan hanya bapak-bapak, tetapi ibu-ibu pun bisa terbawa masuk ke surga oleh masjid karena kita tanggung jawab terhadap rumah Allah. Makanya disebutnya Baitullah, rumah Allah. Jelas ya, Bapak Ibu? Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Nomor 5, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang mengeluarkan infak sedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini bahasanya bahasa kiasan semua. Seseorang, bapak atau ibu siapapun memberikan sedekah, memberikan infak, ya, dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini bahasa biasa. Bukan panangan atau masihkeun, panangan kiwa disumpulkeun, bukan begitu. Cicingnya ulah nyamuk, bukan begitu. Apa? Merahasiakan, saya ulang, merahasiakan infak sedekah yang diberikan oleh kita. Wa in tukhfuha, apabila dirahasiakan, khairul lakum. Ada dua, Bapak Ibu. Ada yang dijaharkan terang-terangan, ada yang disembunyikan. Kalau zakat itu sebaiknya itu jahar. Jahar itu artinya diketahui. Kalau infak sedekah itu ikhfa, disembunyikan. Tapi beda lagi dengan begini. Bapak Ibu infak bukan karena ingin dipuji orang, tetapi ingin kita menjadi contoh terbaik kepada orang lain, supaya memacu orang lain, memicu orang lain ikut sedekah. Niatnya supaya orang lain ikut sedekah. Kemudian oleh ibu disampaikan di depan orang, tuh dia bukan apa-apa, supaya orang lain ikut sedekah. Maka itu pahalanya double. Pahalanya double. Kenapa? Karena kita menjadi uswah, menjadi contoh yang terbaik kepada orang lain supaya ikut memberi sedekah. Jelas ya Bu ya? Sedekah itu tidak usah disebut-sebut, lupakan sedekah itu. Catat ya catat, jangan catat. Namanya siapa? Gak usah. Saya namanya sebut aja hamba Allah, karena merahasiakan. Tidak ingin disebut ibu namanya, bapaknya hamba Allah. Tetapi ternyata setan tidak kalah, setan itu akan datang membisik. Itu di papan pengumuman di KM Masjid Cimahi Utara itu ada tulisan tentang sedekah si A sekian, si B sekian. Hamba Allah itu saya. Hamba Allah itu saya. Saya mah tidak ingin dipuji-puji, makanya hamba Allah. Sarua gitu. Itu kan, iya. Niatnya disebut hamba Allah supaya tidak dipuji, ternyata disebutkan saya tidak ingin dipuji-puji, itu makanya saya menyebutnya hamba Allah. Sarwa orang itu ingin dipuji-puji, ya. Jadi hati itu sangat-sangat rahasia, tipis sekali itu. Orang ingin terpuji dan ingin dipuji. Orang ikhlas itu, kata Rasulullah, menyamakan antara orang yang memuji dengan yang mencela. Sarwa baik, kau muji silakan, mencela silakan. Saya tidak butuh pujian dan saya tidak takut, silakan. Saya mau kenal ikhlas. Dan ikhlas itu tidak usah disebut-sebut. Itu ikhlas itu mah ikhlas bisa gitu. Gak usah pakai bisa-bisa. Jadi akhirnya tidak ikhlas. Ya. Ikhlas paling majikan tuh. Nuhun gitu. Gak usah begitu.
ikhlas. Jika tu diberi tu nuhun tak boleh ikhlas pertama. Jika tu nuhun tak boleh teh. Wah, ikhlas bukan begitu. Jangan ada. Ikhlas itu ikhlas bersih. Infak sedekah kan? Infak sedekah yang disembunyikan semata-mata karena Allah, maksudnya begitu, semata-mata karena Allah, itu akan membendung murka Allah. Allah akan menurunkan bencana, balahi sama Allah, ditahan. Kenapa? Si ibu ini, si bapak ini betul-betul mengeluarkan infak sedekahnya karena aku, bukan karena pujian orang. Dia ikhlas. Nomor ke-6. Nomor ke-6 itu warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qalamin. Ini tantangan untuk bapak-bapak kalau dalam hadisnya, hadisnya. Seorang laki-laki diajak berbuat mesum, diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik, punya harta, punya jabatan. Dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Sok bapak diuji keimanan. Kayak istri gelis, sasaka, diajak ku istri atau gelis, yang diberi duit deh, sok. Si ganteng, udah duit bapak pun, ya, duit. Insya Allah bapak mau kuat. Insya Allah bapak mau kuat. Itu ujian sering datang seperti begitu. Majikan jauh, gak malu. Atau sebaliknya itu perempuan yang diuji oleh Allah, sejauh mana kekuatan imannya? Udah seorang laki-laki, bukan hanya ganteng, cakep, ya, banyak uang. So, kalau kita tidak ingat ini akhafullah, saya takut Allah, saya takut Allah. Itu ceritanya panjang lebar dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf, ya, seorang pemuda yang luar biasa, imannya hebat karena ini Nabi, calon Nabi, diajak oleh Siti Zalikhah. Ya, Siti Zalikhah itu cantik dan dia adalah istri dari Perdana Menteri. Diajak-ajak sampai mengunci rumahnya karena suaminya tidak ada, kemudian dikejar-kejar sampai dikejar, ditarik sampai sobek gitu. Jadi ini cerita istri ngejar-ngejar laki-laki. Ya. Jadi sinetron istri mengejar laki-laki, bukan laki-laki mengejar perempuan, ya. Ceritanya begitu, ceritanya. Sehingga begitu ditarik, ya, suaminya datang. Apa ini? Suaminya datang itu dalam surat Yusuf itu. Akhirnya ramai. Nih Yusuf yang maksa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan, Zalikhah ya. Maka ada persaksian seorang bayi. Kalau memang robeknya bajunya di depan Yusuf, itu berarti siapa? Yusuf yang memaksa Zalikhah. Kalau robeknya di belakang, berarti ini perempuan Zalikhah yang memaksa Yusuf. Dan ternyata dibuktikan di pengadilan itu, yang robek di belakang berarti seorang perempuan Zalikhah yang memaksa Nabi Yusuf. Tetapi karena ini adalah istri, nanti lagi-lagi istri pejabat, ini istri pejabat, istri Perdana Menteri, untuk menutup aib dari seorang pejabat, pada akhirnya tetap aja Nabi Yusuf yang benar itu masuk penjara. Seperti hari ini banyak telah menutup yang aib, karena ini pejabat tinggi, ini punya kekuasaan, ditutup-tutupi agar dijeblos ke rumah benar. Alhamdulillah, tidak adil. Ini artinya apa?
seseorang yang pertama ini seseorang yang kuat imannya dalam kondisi kesendirian, dengan diuji dengan materi. Kalau diuji dengan materi, aduh, ngagaleo gitu. Yang paling makanya ada tahta wanita, tahta wanita, jadi ibu dan tahta pria juga sama, dan kuota sekarang ini. Masih ada kuota, ada sebenarnya gitu. Tahta wanita dan kuota. Itu ujiannya berat ujiannya. Banyak yang kuat dengan uang tapi dengan perempuan. Banyak yang kuat dengan perempuan dengan harta, dengan fulus. Ini ujian. Nah, orang-orang yang seperti begitu itu nanti akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Yang terakhir, waladulun Allah Ta'ala khaliyan fafadat aina. Bapak dan ibu tengah malam bangun jam 3, setengah 4 ambil air wudu, kemudian sholat kita, di sujud kita, akui kesalahan kita selama ini, akui kekurangan kita, akui dosa-dosa kita, tidak terasa fafadat aina, kecelak, yang celak cisoca, keluar air mata. Ada 2 air mata yang nanti akan menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka. Yang pertama, air mata netes karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya sama neraka siksa Allah sampai tidak terasa air mata meleleh. Ya Allah, saya banyak kesalahan. Ya Allah, saya banyak kekhilafan. Mengakui dirinya bagaimana, ya Allah, saya tidak mampu menghadapi siksa, ya Allah. Tetesan air mata itu akan menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafadat aina. Dicoba kepada ibu tengah malam, pimpinan malam, kita bersimpu di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Ingat kelakuan kita, ingat perjalanan hidup kita, dan kita akan dihisab di hadapan Allah. Tetesan air mata itu yang akan Allah lindungi nanti pada hari kiamat. 7, mudah-mudahan kita masuk di antara yang 7 itu. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang semangat ibadah kepada Allah, 2 kelompok manusia yang saling mencintai karena Allah, orang yang hatinya ta'alluq bergantung dengan masjid, orang yang mengeluarkan infak dengan ikhlas, orang yang diuji kuat imannya dengan harta, tahta dan wanita atau laki-laki, kemudian orang yang tengah malam bangun mohon kepada Allah dan mengakui atas khilaf dan kesalahannya. 7 kelompok manusia ini yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan ilmunya sudah disampaikan dari Allah melalui saya, tetapi kita mohon kepada Allah hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah kemampuan kita setelah tahu ilmu untuk mengamalkan ini. Insyaallah kita adalah rahmat maghfirah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan hidup yang mulia ini untuk senantiasa mengabdi syukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan rezeki yang halal yang barokah untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kami menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami, suami, istri, anak dan putra kami menjadi anak-anak keluarga yang saleh dan salihah ya Allah. Satukan kami dengan mencintai-Mu dalam rahmat, ampunan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, jauhkan kami dari bencana, petaka, musibah dunia dan akhirat. Sehatkanlah batin kami, selamatkan dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.